Halo teman-teman, konsep metaverse sedang banyak mewarnai berita IT saat ini. Di video ini saya akan jelaskan apa itu metaverse, supaya teman-teman nggak bingung mengikutinya. Jadi metaverse itu adalah sebuah konsep ya, yaitu sebuah dunia virtual atau kenyataan virtual yang berlokasi di internet dan menggunakan teknologi informasi. Dalam konsep ini, kita semua dalam tanda kutip hidup di dunia atau alam virtual ini, beraktivitas, berinteraksi dengan orang, dan lain-lain seperti halnya kita hidup di alam yang ada sekarang ini. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kita punya sebuah identitas di dunia kedua, di alam kedua, yang entah gimana caranya seolah-olah kita hidup di situ. Saya sering dengar dua reaksi mendengar konsep ini. Yang pertama, kok aneh banget punya kehidupan lain di alam internet kayak film-film aja. Nah, ini memang benar. Bahkan kata metaverse sendiri pertama kali muncul di fiksi ilmiah, yaitu novel Snow Crash karya Neil Stephenson. Dia ini seorang penulis fiksi ilmiah yang dianggap cukup berpengaruh dan visioner. Di novel itu memang ada konsep dunia kedua di mana manusia mengambil wujud avatar dan di situ melakukan aktivitas layaknya di kehidupan biasa. Kata metaverse ini sendiri diambil dari kata universe yang artinya dunia atau alam semesta ya, yang diubah dengan imbuhan meta. Ini dari bahasa Yunani yang agak susah diterjemahkan, tapi kira-kira artinya sesuatu yang di luar atau di atas sesuatu yang lain. Misalnya metafisika itu pembahasan di luar hukum fisika atau di luar dunia fisik. Jadi metaverse ini adalah sebuah dunia atau alam di luar atau yang lain dari dunia kita hidup sekarang ini. Tapi walaupun berasal dari ranah fiksi ilmiah, bukan berarti ini bisa disepelekan ya teman-teman. Banyak kenyataan saat ini, misalnya penjelajahan luar angkasa, komunikasi super cepat, atau teknologi serba pintar yang ada di tangan dan kantong kita sekarang, dulu itu cuma ada di impian manusia dan karya-karya fiksi ilmiah. Bayangin, pasti 200-300 tahun yang lalu, susah juga untuk buat orang-orang biasa ngebayangin teknologi yang ada sekarang ini akan ada di luar karya-karya fiksi. Nah, selain reaksi pertama tadi, reaksi kedua mungkin sebagian orang mikir, bukannya sekarang internet itu udah kayak gitu ya. Misalnya kita bisa belanja online, bersosialisasi juga kita bisa online, bahkan ada juga yang dapat jodoh online. Ini bukan cerita doang, saya sendiri kenal orang-orang yang udah nikah dan ketika ditanya ketemu di mana, jawabnya ketemu online. Tapi belanja online atau chatting, medsos itu masih jauh dari yang namanya sebuah metaverse. Karena masih dalam dimensi yang buatan banget. Klik-klik doang atau ketik-ketik doang itu kan aktivitas yang artificial atau buatan banget, beda jauh dengan pengalaman kita di dunia nyata. Jadi di dunia nyata kita kan langsung bisa menggunakan semua indera kita dan alat gerak kita, jadi masih belum bisa dibandingin dengan belanja online atau medsos yang ada sekarang ini. Misalnya, walaupun saya punya grup WA dengan keluarga yang di Indonesia, dan kadang juga video call, tapi ini rasanya sama sekali beda dengan kalau mudik beneran, dan bisa benar-benar berada di tengah-tengah keluarga. Atau ada juga grup WA sama teman-teman kuliah dulu, jadi bisa ngobrol, bisa nanya-nanya di situ, tapi masih tetap beda dengan pengalaman zaman kuliah dulu. Misalnya bisa ketemuan, janjian makan, jalan-jalan bareng, random datangin kosan teman terus begadang main gaple. Ini semua pengalaman-pengalaman yang walaupun bisa disimulasi di internet, tapi masih versi abal-abalnya, belum bisa sealami atau setara dengan pengalaman kita melakukan ini di dunia nyata. Jadi tujuan dari metaverse sekarang ini gimana caranya menjembatani kekurangan ini. Misalnya untuk jalan-jalan, gimana caranya metaverse ini bisa membuat kita seolah-olah berada di New York atau Istanbul, benar-benar merasakan kota itu dengan indera kita dan benar-benar berinteraksi di situ. Bukan cuma lihat foto atau video dua dimensi doang yang kerasanya palsu atau buatan banget. Untuk belanja, gimana caranya kita merasakan benar-benar berada di toko, melihat dan nyobain semua barang yang ada, bukan cuma klik-klik tombol doang. Untuk kerja, bukan cuma kerja remote, gimana masing-masing kerja dari rumah terus kadang-kadang video call atau chatting buat koordinasi, tapi gimana caranya orang-orang yang kerja di rumah benar-benar ngerasa kayak berada di ruang yang sama, bisa lihat kiri kanan, rekan-rekannya semua ada di situ, terus bisa nepuk teman misalnya kalau pengen ngajak ngobrol atau bertanya atau ngedengerin temannya yang lagi lewat atau berada di sekitar kita lagi ngobrol, dan seterusnya. Konsepnya agak mirip ada di dunia gaming. Kalau teman-teman pernah main game multiplayer, kita diberi avatar atau tokoh khayalan, dan seolah-olah kita menjadi avatar itu, melakukan petualangan, bertemu avatar lain, dan seterusnya. Tapi bedanya metaverse dengan game multiplayer, metaverse ini ingin agar aktivitas avatar di metaverse ini nggak terbatas. Jadi bukan cuma sebatas misi game itu ya, main pedang atau tembak-tembakan doang, tapi juga semua aktivitas, belajar, kerja, belanja, jalan-jalan, ngobrol, berkeluarga, bertetangga. Pokoknya semua yang ada di dunia nyata bisa dilakukan di situ. Bahkan bisa ditambah hal-hal baru yang nggak ada di dunia nyata. Tentu saja semua ini masih konsep, masih wacana, masih jauh dari terwujud, walaupun banyak pihak yang berupaya ke arah sana. Saya sendiri pernah mencoba beberapa alat augmented reality atau virtual reality, tapi teknologi yang ada sekarang ini masih jauh dari konsep ini. Misalnya, visual dari alat-alat ini belum
bisa meyakinkan mata kita kalau kita berada di sebuah dunia yang berfungsi penuh. Resolusinya masih kayak lihat slide atau nonton video di proyektor. Jadi kalau nyoba ke San Francisco di alat virtual ini, rasanya cuma kayak ngelihat video proyektor San Francisco, bukan ngerasa benar-benar berada di San Francisco seperti yang diharapkan oleh Metaverse. Masalahnya saat ini belum ada alat yang secanggih itu. Teknologinya belum mencapai untuk membuat kita merasakan semuanya dengan realistis. Dan komputer maupun aplikasi yang ada pun sekarang juga belum secanggih itu untuk bisa menciptakan sensasi panca indera yang benar-benar terasa realistis. Jadi inilah tantangannya. Saya nggak tahu apakah tantangan ini akan bisa diatasi atau enggak. Atau bisa jadi teman-teman justru akan terlibat dalam membuat hal ini jadi kenyataan. Tapi ya kita saksikan aja dalam tahun-tahun ke depan bisa jadi menjadi kenyataan. Atau bisa jadi akan tetap berada di tingkat wacana. Seperti misalnya hidup di planet lain. Dari dulu sampai sekarang masih cuma wacana. Tentu saja belakangan konsep ini heboh karena Facebook mengubah nama induk perusahaannya menjadi Meta di Oktober 2021. Salah satu alasannya untuk menunjukkan bahwa fokus mereka ke arah ini bukan main-main. Selain itu ada juga perusahaan lain, misalnya perusahaan Epic, pembuat game Fortnite yang ingin membuat dunia Metaverse juga, dan tentu saja perusahaan-perusahaan teknologi lain nggak mau ketinggalan juga. Tentu saja kalau berhasil, siapapun yang membangunnya pasti akan punya pengaruh besar di tatanan dunia baru ini. Dan klasik cara pikir Silicon Valley emang kayak gini, mereka selalu cari tantangan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal ya paling nggak udah dicoba, tapi kalau berhasil akan menjadi keberhasilan yang super besar untuk para pembuatnya. Gimana menurut teman-teman? Apakah dunia kedua kayak gini kedengaran aneh? Apakah kira-kira akan jadi kenyataan ataukah tetap jadi wacana aja? Apakah justru nanti kita semua akan jadi kebiasa dengan dunia seperti ini? Misalnya sekarang kita udah kebiasa dengan belanja online, kerja di rumah, yang mungkin 10-20 tahun lalu masih merupakan konsep yang aneh. Silahkan tulis pendapat teman-teman di komentar di bawah. Buat teman-teman yang pertama kali di channel ini, konten kita biasanya isinya tutorial dan wawasan tentang pemrograman. Kalau tertarik, silahkan subscribe dan lihat video-video kita yang lain yang sekarang ada di layar. Kalau enggak, dan cuma ngeliat video ini buat cari tahu tentang Metaverse juga nggak apa-apa. Saya senang sekali bisa berbagi pengetahuan dan semoga bermanfaat. Terakhir saya tambahkan yang ada di video ini semuanya pendapat pribadi saya, nggak ada hubungannya dengan tempat saya kerja dan lain-lain. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa.